Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Putri dengan nomor induk mahasiswa A1E119025 dari ruang R002 semester 4 dan mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah. Pada mata kuliah Manajemen Konseling Sekolah ini, saya ingin mereview tugas-tugas yang sudah saya pelajari pada semester 4 ini. Pada materi pertama, dengan materi bimbingan dan konseling komprehensif, dengan pengertian bimbingan dan konseling komprehensif ialah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu, layanan konseling bimbingan dan konseling komprehensif ini juga merupakan suatu kegiatan bimbingan konseling yang biasa dilakukan melalui kontak langsung dengan sasaran layanan, seperti klien atau peserta didik, dan secara langsung berkenaan dengan permasalahan ataupun kepentingan tertentu yang dirasakan oleh sasaran layanan tersebut. Jadi kegiatan yang merupakan layanan bimbingan dan konseling ini mengemban fungsi tertentu dan pemenuhan fungsi tersebut diharapkan dapat dirasakan oleh sasaran layanan secara langsung. Lalu pada bimbingan dan konseling komprehensif ini dibantu oleh layanan-layanan yang ada di dalamnya, yaitu layanan dasar bimbingan, yang artinya layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik mengembangkan perilaku efektif dan keterampilan-keterampilan hidupnya yang mengacu pada tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, layanan dasar bimbingan ini juga berisi layanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi, dan bimbingan karir. Layanan ini ditujukan untuk seluruh peserta didik dan disajikan atau diluncurkan dengan menggunakan strategi klasikal dan dinamika kelompok. Nah, selanjutnya ada layanan responsif. Layanan responsif ini adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh peserta didik saat ini. Layanan ini lebih bersifat preventif atau mungkin kuratif. Nah, strategi yang digunakan adalah konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. Isi-isi dari layanan responsif ini mencakup bidang pendidikan, belajar, sosial, pribadi, karir, tata tertib sekolah, narkotika, perjudian, perilaku seksual, dan bidang kehidupan lainnya. Selanjutnya ada layanan perencanaan individual. Nah, layanan perencanaan individual ini adalah layanan bimbingan yang bertujuan untuk membantu seluruh peserta didik membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan sosial pribadinya. Tujuan dari layanan ini ialah membantu peserta didik memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri, kemudian merencanakan dan mengimplementasikan itu atas dasar hasil pemantauan dan pemahamannya pada dirinya itu. Strategi pelaksanaannya adalah dengan konsultasi dan konseling. Selanjutnya ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem ini adalah kegiatan yang memanajemenkan yang bertujuan untuk memantapkan, memelihara, dan meningkatkan program bimbingan secara menyeluruh melalui pengembangan profesional, manajemen program, dan penelitian dan pengembangan. Kegiatan utama dari keempat layanan bimbingan konseling yang saya sebutkan tadi dalam mengimplementasikannya didukung dengan beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling. Nah, antara lain ada layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan penempatan, layanan konseling, layanan referral, layanan mediasi, dan layanan penilaian dan tindak lanjut. Pada slide berikutnya, secara umum tujuan dari pola bimbingan 17+ bimbingan komprehensif ini adalah sama, yaitu membantu peserta didik mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Nah, secara khusus tujuannya untuk membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan, meliputi aspek-aspek sosial belajar, pribadi, karir,
Akan tetapi, bimbingan komprehensif ini juga bertujuan untuk mengembangkan pola 17+ yang ada sekarang. Maka dari itu, untuk mengembangkan bimbingan dan konseling komprehensif itu dengan pola 17+, maka dapat dibantu oleh layanan-layanan seperti layanan responsif, dukungan sistem, perencanaan individual, layanan dasar bimbingan, dan lain-lain. Pada slide berikutnya mengenai fungsi-fungsi bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan konseling komprehensif. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ini di mana konseli diharapkan mampu memahami segala potensi yang dimilikinya, lingkungan sekitar klien, serta permasalahan yang sedang dihadapinya. Fungsi pemahaman ini ialah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Nah, pemahaman ini sangat perlu dihasilkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling. Pemahaman tentang diri klien beserta permasalahannya oleh klien sendiri dan oleh pihak-pihak yang akan membantu klien, serta pemahaman tentang lingkungan klien dan klien itu sendiri. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan ini adalah fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin akan timbul, yang akan dapat mengganggu, menghemat, ataupun menimbulkan kesulitan tertentu dalam perkembangan peserta didik tersebut. Layanan bimbingan ini dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Nah, bagi konselor, profesional yang misi tugasnya dipenuhi dengan perjuangan untuk menyingkirkan berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan individu, pencegahan tidak sekedar merupakan ide yang bagus, tetapi adalah suatu keharusan yang bersifat etis. Selanjutnya, ada fungsi penyesuaian. Pengertian dari fungsi penyesuaian ini, merupakan usaha pada bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik memperoleh penyesuaian diri secara baik dengan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi pemecahan. Fungsi pemecahan itu ialah usaha bimbingan dan konseling untuk menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik itu tersendiri. Nah, pada slide berikutnya, program bimbingan dan konseling yang komprehensif itu mendirikan dan pemeliharaan pada jenis, jalur, dan jenjang satuan pendidikan. Subcapaian pembelajaran mata kegiatannya yaitu 1. Mampu menyusun perencanaan program bimbingan dan konseling yang berlanjutan berdasarkan kebutuhan peserta didik secara pendekatan kolaboratif dan memfasilitasi akademik, karir, personal, dan sosial konseli. Kedua, mampu mengelola sarana dan biaya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mampu menyusun rencana pelaksanaan program dan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, perencanaan program penyusunan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Slide berikutnya mengenai struktur program tahunan bimbingan dan konseling. Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling terdapat 2 tahapan, yaitu tahap persiapan atau preparing yang terdiri dari melakukan assessment, aktivitas, mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah, menetapkan dasar perencanaan. Yang selanjutnya tahap perencanaan designing terdiri dari menyusun rencana kerja, menyusun program tahunan, menyusun program semesteran. Pada materi selanjutnya yaitu mengenai struktur program tahunan bimbingan dan konseling. Nah, dalam perencanaan program bimbingan dan konseling ini terdapat 2 tahapan, yaitu yang pertama tahap persiapan atau preparing, dan kedua tahap perencanaan atau designing. Yang pertama tahap persiapan atau preparing. Nah, tahap persiapan atau preparing ini terdiri dari yang pertama melakukan need assessment. Yang kedua, aktivitas mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan. Nah, melakukan
Need assessment atau asesmen kebutuhan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menemukan kondisi nyata peserta didik yang akan dijadikan dasar dalam merencanakan program bimbingan dan konseling. Hasil asesmen kebutuhan peserta didik ini dijabarkan dalam bentuk narasi sebagai dasar empirik bagi konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam merencanakan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Langkah-langkah dari need assessment ini, yang pertama, mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memilih instrumen yang akan digunakan. Dan yang ketiga, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Lalu, dari mendapatkan dukungan unsur lingkungan sekolah ini, yaitu mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Nah, berdasarkan hasil asesmen tadi, kebutuhan peserta didik atau konseli, guru bimbingan dan konseling, atau konselor mencari dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru kelas, pengurus komite sekolah, dan kepala tata usaha untuk keterlaksanaannya program bimbingan dan konseling di sekolah. Upaya ini untuk mendapatkan dukungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan persuasi. Kegiatan ini dapat dilakukan sebelum menyusun program maupun selama penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Hasil konsultasi ini, rapat koordinasi dan sosialisasi dan persuasi tergambar pada kebijakan yang mendukung terselenggaranya program, fasilitas untuk pelaksanaan program, kolaborasi dan sinergitas kerja dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menetapkan dasar perencanaan program. Perencanaan layanan bimbingan dan konseling ini didasarkan pada landasan filosofis dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan ini berisi keyakinan filosofis dan teoritis guru bimbingan dan konseling atau konselor bahwa semua peserta didik atau konseli unik dan harus dilayani dengan penuh perhatian. Setiap peserta didik atau konseli dapat meraih keberhasilan. Untuk mencapai keberhasilan dibutuhkan upaya kolaboratif. Program bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan itu. Program bimbingan dan konseling ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap peserta didik atau konseli. Selain itu, perencanaan layanan ini didasari oleh hasil asesmen yang telah dilaksanakan. Landasan filosofis, teoritis, dan kebutuhan peserta didik sebagai dasar perencanaan dipaparkan secara ringkas dalam rasional program bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang kedua, mengenai tahap perancangan atau designing. Nah, yang pertama menyusun rencana kerja, yang kedua menyusun program tahunan, yang ketiga menyusun program semesteran. Yang pertama, penyusunan program tahunan bimbingan dan konseling. Nah, struktur dari program tahunan bimbingan dan konseling ini terdiri dari rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, pengembangan tema atau topik, rencana evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, selanjutnya sarana prasarana dan anggaran biaya. Selanjutnya menentukan dasar hukum. Nah, dasar hukum yang dicantumkan ini adalah dasar hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah, yang meliputi dasar hukum tingkat pemerintah, pusat, dan daerah, serta satuan pendidikan. Penulisan dasar hukum ini mengikuti kaidah urutan dari perundungan tertinggi yang relevan sampai aturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, dan surat keputusan kepala sekolah. Nah, selanjutnya merumuskan visi dan misi. Rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling ini harus sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, oleh karena itu, sebelum menetapkan visi dan misi program layanan bimbingan dan konseling, perlu terlebih dahulu menelaah visi dan misi sekolah.
Visi adalah gambaran yang ingin diwujudkan melalui program bimbingan dan konseling pada periode tertentu. Nah, sedangkan misi ini adalah upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan visi dan misi ini ialah visi dan misi bimbingan dan konseling disusun dengan memperhatikan tujuan dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah baik di tingkat pusat dan daerah masing-masing. Visi dan misi bimbingan dan konseling ini hendaknya selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, rumusan visi dan misi bimbingan dan konseling yang termuat dalam program tahunan ini tidak harus diubah setiap tahun, tergantung pada pencapaian visi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, mendeskripsikan kebutuhan. Kebutuhan peserta didik ini dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli ini dirumuskan ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai peserta didik atau konseli yang disesuaikan dengan rumusan tugas-tugas perkembangan yang tertuang dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dalam kompetensi dasar sekolah dasar atau SKKPD. Selanjutnya, merumuskan tujuan. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Tujuan dirumuskan merujuk pada tataran tujuan dalam SKKPD, yaitu pengenalan, untuk membangun pengetahuan dan pemahaman peserta didik atau konseli terhadap perilaku atau standar kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya, akomodasi untuk membangun pemaknaan internalisasi dan menjadikan perilaku untuk kompetensi baru sebagai bagian dari kemampuan dirinya. Dan tindakan, yaitu mendorong peserta didik atau konseli untuk mewujudkan perilaku dan kompetensi baru, itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Selanjutnya, menentukan komponen. Nah, komponen ini meliputi layanan dasar, responsif, peminatan, dan perencanaan individual, dan dukungan sistem yang sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan peserta didik. Bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas di satu sekolah, maka pada umumnya semua komponen dan bidang layanan dapat dilaksanakan. Untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bertugas di gugus, komponen dan bidang layanan dipilih sesuai prioritas kebutuhan peserta didik. Guru kelas yang menjalankan fungsi sebagai guru bimbingan dan konseling, maka komponen program disesuaikan dengan pembelajaran pada kelas masing-masing. Selanjutnya, mengidentifikasi bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang merupakan satu kesatuan utuh dapat dipisahkan dalam setiap diri individu peserta didik atau konseli. Selanjutnya, menyusun rencana operasional. Nah, dalam membantu guru bimbingan dan konseling ini mencapai tujuan bimbingan dan konseling selama 1 tahun, diperlukan rencana operasional yang memberikan panduan untuk penyusunan program tahunan dan semesteran. Rencana operasional bimbingan dan konseling ini merupakan rencana detail yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, mengembangkan tema atau topik layanan bimbingan dan konseling. Nah, tema atau topik ini merupakan rincian lanjutan dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang dituangkan dalam rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling atau RPL. Tema atau topik layanan diseleksi, dipetakan, dan ditetapkan atas dasar standar kompetensi kemandirian peserta didik, masalah, dari asesmen masalah, kelompok masalah, item masalah, bidang layanan, dan tingkatan kelas. Selanjutnya, bidang layanan bimbingan dan konseling, kelompok bidang layanan, tujuan layanan pada kelompok bidang layanan, ruang lingkup bidang layanan, dan tingkatan kelas. Selanjutnya, rencana evaluasi atau pelaporan dan tindak lanjut. Evaluasi program ini didasarkan pada rumusan tujuan yang ingin dicapai dari layanan yang dilakukan. Nah, rencana evaluasi program dan hasil layanan bimbingan dan konseling ini dibuat berdasarkan tujuan layanan bimbingan dan konseling yang telah dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya layanan bimbingan dan konseling.
Dalam perencanaan program bimbingan dan konseling ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling selama 1 tahun. Selanjutnya, merancang program semester. Nah, merancang program tahunan dalam bentuk kalender, maka dirinci kembali dalam bentuk program semester. Program semester ini dikembangkan berbasis pada rencana operasional atau action plan yang telah disusun sebelumnya. Materi selanjutnya mengenai prosedur pelaksanaan evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, berdasarkan konsep evaluasi program yang dibahas pada kegiatan 3, maka pelaksanaan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling ini mencakup 5 tahap, yaitu menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, menentukan kriteria evaluasi. Yang ketiga, memilih instrumen penilaian. Yang keempat, analisis data. Dan yang kelima, pembuatan laporan. Nah, menentukan tujuan evaluasi perencanaan program bimbingan dan konseling ini, pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting, karena dengan menetapkan tujuan ini, para evaluator akan memiliki langkah awal dalam penilaiannya. Berdasarkan tujuan ini, evaluator akan mengetahui apakah dalam perencanaan program bimbingan dan konseling ini telah sesuai dengan kegiatan-kegiatan dalam perencanaan program bimbingan dan konseling. Hal ini berarti bahwa dalam penentuan tujuan ini terkait dengan langkah-langkah kegiatan dalam perencanaan program yang meliputi apakah guru pembimbing sudah mendasarkan apa kajian tentang produk hukum yang berlaku. Selanjutnya, apakah guru pembimbing sudah menyusun visi dan misi dalam bimbingan dan konseling. Yang ketiga, apakah guru pembimbing telah membuat tujuan dalam setiap pengembangan tema bimbingan, mendeskripsikan komponen program kebutuhan peserta didik, dan apakah guru pembimbing telah menentukan tujuan masing-masing layanan, dan apakah guru pembimbing telah menyusun rencana penilaian dan tujuan penggunaan biaya dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya, menentukan kriteria evaluasi. Nah, kriteria evaluasi ini merupakan patokan yang dapat digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau aktivitas. Artinya, berdasarkan kriteria tersebut, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan berhasil atau belum berhasil. Dalam evaluasi ini terdapat 3 istilah yang berkaitan, yaitu variabel, indikator, dan kriteria. Nah, variabel ini merupakan aspek atau masalah tertentu yang akan diteliti atau dinilai. Nah, setiap variabel dapat dikembangkan menjadi indikator-indikator dan deskriptor sehingga dapat diukur menghasilkan data yang diinginkan. Dan pengembangan indikator dan deskriptor itu berdasarkan teori-teori atau konsep ilmiah tentang variabel tersebut, atau menggunakan fakta empiris berdasarkan pengamatan lapangan. Selanjutnya, indikator dan deskriptor itu dikembangkan menjadi instrumen yang akan digunakan untuk mengukur variabel. Nah, instrumen yang telah dikembangkan kemudian diukur tingkat validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang valid dan reliabel dapat digunakan untuk mengukur suatu variabel tertentu. Nah, hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan kriteria. Kriteria dalam penilaian program bimbingan dan konseling itu didasarkan pada hasil kajian teoretis, keyakinan, pengalaman pribadi, atau pengalaman orang lain. Selanjutnya, memilih instrumen penilaian. Nah, instrumen penilaian yang dipilih ini untuk digunakan dalam pengumpulan data berdasarkan tujuan dan jenis data yang dikumpulkan. Dalam penilaian proses, dalam bimbingan dan konseling, jenis instrumen yang digunakan meliputi angket, kuesioner, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Data yang telah terkumpul dengan berbagai instrumen pengumpulan data dianalisis dengan menggunakan analisis data, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil analisis data setiap indikator selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada pada indikator, sehingga dapat disimpulkan apakah setiap indikator dalam pelaksanaan program bimbingan ini telah sesuai atau belum. Jika pada indikator tertentu belum sesuai kriteria, maka perlu diperbaiki sehingga secara komprehensif dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program bimbingan dan konseling ini sudah baik, cukup, atau masih kurang. Apabila hasil analisis menunjukkan masih cukup,
apalagi kurang, maka langkah selanjutnya adalah perbaikan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Selanjutnya, pembuatan laporan. Nah, berdasarkan analisis data, maka selanjutnya disusunlah laporan pelaksanaan penilaian proses dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam laporan tersebut membuat deskripsi, analisis hasil, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengenai kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK. Nah, di sini meliputi komponen, indikator, dan kriteria. Nah, komponen ini perencanaan program, indikatornya untuk mengkaji produk hukum yang berlaku, lalu kriteria adanya kesesuaian dengan pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, indikatornya itu bidang pengembangan, kebutuhan individu, tugas perkembangan, komponen program, rencana operasional, pengembangan tema, pengembangan satuan, layanan, rencana penilaian, dan biaya anggaran. Dan kriterianya itu adanya kesesuaian dengan pencapaian kompetensi peserta didik, dan ada tidaknya visi dan misi bimbingan, adanya 4 bidang bimbingan dan konseling, adanya kesesuaian antara tujuan dengan permasalahan peserta didik, adanya kesesuaian antara tujuan dengan perkembangan peserta didik, adanya kesesuaian antara keempat layanan, adanya rencana operasional yang jelas, apakah pengembangan tema berdasarkan kebutuhan, ada tidaknya satuan layanan, adanya rencana penilaian, ada tidaknya anggaran kegiatan BK. Nah, yang tadi kriteria penilaian keberhasilan perencanaan program BK pada keberhasilan perencanaan program BK. Yang selanjutnya, kriteria keberhasilan program BK pada aspek proses, yaitu komponennya penilaian proses, indikatornya pelaksanaan layanan oleh guru pembimbing atau konselor dan partisipasi peserta didik dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Kriterianya pelaksanaan layanan sesuai prosedur, pelaksanaan layanan sesuai alokasi waktu, strategi yang mencakup metode dan teknik layanan, dan penggunaan media bimbingan penguasaan materi dan layanan. Melakukan evaluasi pada setiap layanan, peserta didik terlibat aktif mengikuti layanan BK, dan peserta didik antusias dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Materi selanjutnya mengenai akuntabilitas bimbingan dan konseling. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab moral pada pengelola pelaksana kegiatan BK dalam suatu unit atau organisasi terhadap semua stakeholder dan atau pengguna jasa BK. Menurut Certi dan Stone 1989, mengemukakan bahwa akuntabilitas BK pertanggungjawaban guru BK atau konselor terhadap kegiatan yang dilakukan kepada orang-orang yang dilayani dan membiayai pekerjaan dalam mencapai tujuan program BK. Menggunakan praktik akuntabilitas dapat menghubungkan program konselor sekolah dengan pencapaian akademik semua siswa. Strategi akuntabilitas ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk memantau perkembangan siswa dalam menuntut kesenjangan prestasi. Selanjutnya, untuk menilai dan mengevaluasi program, untuk menunjukkan efektivitas program konseling sekolah. Menurut Young dan Kavenberger dalam Paulini 2015. Akuntabilitas ini juga dipandang sebagai konsep yang penting dalam kehidupan suatu lembaga atau organisasi. Konsep ini memungkinkan diperolehnya gambaran kinerja dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Para ahli yang bergelut dalam bidang ini meyakini bahwa akuntabilitas ini merupakan salah satu prinsip mendasar dalam penyelenggaraan atau terciptanya sebuah pemerintahan atau lembaga organisasi yang baik. Nah, berdasarkan gagasan para ahli itu, terdapat keragaman tentang konsep akuntabilitas ini. Namun, terdapat kesamaan konsep khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban. Akuntabilitas diperlukan untuk mempertanggungjawabkan terhadap seluruh kegiatan yang telah dilakukan. Akuntabilitas ini mengandung kewajiban melaporkan, menjelaskan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukan. Akuntabilitas ini diperlukan untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan, serta menjamin pemerintah atau pelaksana untuk bertindak secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai komponen akuntabilitas bimbingan dan konseling.
Menurut Furqon dan Barjurrahman 2014 memaparkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu kegiatan atau keadaan dinamis yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang dipandang sebagai indikator yang menjadi dasar untuk mengukur akuntabilitas. Komponen-komponen akuntabilitas ini adalah menerima tanggung jawab, komunikasi, penjelasan kepada stakeholder, umpan balik, dan perbaikan program. Akuntabilitas ini menyeratkan adanya penerima tanggung jawab. Dalam hal ini adalah pelaksana program. Menerima tanggung jawab berarti siap menghadapi kenyataan, tidak menyembunyikan suatu kebenaran, berani mengakui kekurangan dalam program. Yang kedua, komunikasi antara pengelola program dan stakeholder merupakan indikator yang penting dalam akuntabilitas. Yang ketiga, penjelasan kepada stakeholder mengenai program. Penjelasan mengenai program kepada stakeholder merupakan komponen penting dalam akuntabilitas. Selanjutnya, keempat, mekanisme umpan balik. Akuntabilitas menuntut adanya mekanisme umpan balik yang memungkinkan stakeholder dapat memberikan masukan kepada pengelola program. Yang kelima, perbaikan program atau emergency capacity building project menjelaskan bahwa menanggapi atau melakukan perubahan didasarkan pada umpan balik yang diterima. Selanjutnya mengenai rancangan anggaran dana. Nah, rencana anggaran biaya ini untuk mendukung implementasi program layanan bimbingan dan konseling yang disusun secara realistik dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Nah, rancangan biaya ini dapat memuat kebutuhan biaya operasional layanan bimbingan dan konseling dan mengembangkan profesi bimbingan dan konseling. Rancangan anggaran dana ini meliputi program, rincian, anggaran, jumlah, dan sumber. Dalam rancangan anggaran dana ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu merencanakan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling selama 1 tahun. Nah, di sini seperti ada kegiatan dari layanan BK itu dan apa-apa saja yang dibutuhkan dan jumlah harga yang dibutuhkan. Selanjutnya mengenai himpunan data siswa. Nah, himpunan data ini dimaksudkan untuk menghimpun seluruh data atau keterangan yang berkaitan dengan siswa. Isi dari himpunan data ini dapat dipergunakan untuk perkembangan siswa. Himpunan data ini adalah gambaran atau keterangan tentang ada atau keadaan tertentu. Nah, layanan himpunan data ini adalah upaya konselor untuk menghimpun dan digolong-golongkan dan dikemas dalam bentuk tertentu. Nah, himpunan data ini mencakup semua usaha untuk memperoleh data siswa, menganalisis dan menafsirkan data, serta menyimpan data itu. Selanjutnya, sedangkan himpunan data ini merupakan bagian dari kegiatan pendukung. Nah, kegiatan penyelenggaraan himpunan data ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi laporan. Himpunan data ini kegiatan untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data ini diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Tujuannya itu untuk menyediakan data dalam kualitas yang baik dan lengkap untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan konseling sesuai dengan kebutuhan sasaran layanan. Nah, itu saja hasil dari review materi saya mengenai manajemen konseling sekolah ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.